Perkenalkan, nama saya Faiz Nama Nafis dengan NPM 251-2011-256. Nama saya Thorik Fatur Rahmat Mustafa Sabik dengan NPM 25120113885. Perkenalkan, nama saya Alin Pratama dengan NPM 251201135. Saya Putri Syafazara dengan NPM 251201126. Perkenalkan, saya Yoveni Nabila Berdehan dengan NPM 25120012171. Perkenalkan, nama saya Danang Hizla dengan NPM 25120111318. Perkenalkan, saya Herli Ameliana dengan NPM 25120111281. Perkenalkan, saya Felicia Alia Jasmine dengan NPM 25120111406. Nama saya Aulia Putri Nasution dengan NPM 25120111430. Apa sih positivisme ini? Apaan nih? Masa positivisme. Masa positivisme. Tahu nggak itu apa? Nggak tahu, apa sih itu? Yuk kita jelasin. Untuk memahami sistem hukum saat ini, terutama hukum yang tertulis dalam undang-undang, kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh positivisme hukum. Mazhab ini memberikan fondasi penting bagi terciptanya kepastian dan ketertiban hukum. Dalam perkembangannya, positivisme hadir sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya yang terlalu dipengaruhi oleh moral, agama, dan nilai-nilai metafisik, terutama aliran hukum alam. Karena itu, positivisme menawarkan pendekatan yang lebih objektif, rasional, dan dapat diuji secara ilmiah. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam sistem hukum modern yang berbasis pada aturan tertulis. Nah, jadi apa sih positivisme hukum itu? Apaan tuh? Jadi, positivisme hukum adalah aliran yang memandang bahwa hukum itu harus dipahami sebagaimana tertulis dalam peraturan yang berlaku, tanpa dipengaruhi pertimbangan moral, etika, politik, atau agama. Nah, aliran ini menekankan pemisahan tegas antara dasein atau apa yang ada, yaitu fakta dan aturan positif, dan juga dasolen, artinya apa yang seharusnya, yaitu nilai moral dan juga ideal. Dalam positivisme, yang menjadi fokus adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dengan kata lain, hukum dianggap ada dan sah hanya jika ditetapkan oleh penguasa dan memiliki bentuk nyata, biasanya berupa undang-undang. Pendekatan ini menjadikan hukum sebagai sesuatu yang ilmiah, pasti, logis, dan terukur. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan interpretasi dan meminimalkan subjektivitas. Jadi latar belakang positivisme ini, dia muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap dominasi hukum alam yang terlalu mengedepankan moral dan nilai abstrak. Pada masa itu, muncul kebutuhan untuk menertibkan hukum agar tidak lagi bergantung pada penafsiran moral yang berbeda-beda, menciptakan hukum yang pasti sebagai dasar pembangunan negara modern, menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang objektif dan rasional. Karena itulah positivisme ini menawarkan pemurnian hukum dari unsur-unsur non-yuridis, sekaligus menempatkan hukum sebagai sistem pemerintah yang harus dipatuhi. Karakteristik utama positivisme hukum. Yang pertama ada pemisahan hukum dan moral hukum dipandang sebagai aturan formal yang sah, bukan sebagai penilaian apakah aturan itu adil atau tidak. Bersifat empiris dan objektif. Hukum harus ditemukan dalam bentuk nyata, bukan sebagai ide abstrak. Yang ketiga berkaitan dengan otoritas. Suatu aturan disebut hukum karena dibuat oleh penguasa yang berwenang. Yang keempat menekankan kepastian hukum. Positivisme berusaha menciptakan aturan yang jelas, terukur, dan tidak multitafsir. Yang kelima, hukum identik dengan undang-undang. Prinsip ini dikenal sebagai legisme. Jika tidak tertulis, berarti bukan hukum. Dua cabang utama positivisme hukum. Yang pertama ada analitika jurisprudensi. Ini menurut John Austin. John Austin adalah tokoh utama yang memformulasikan positivisme klasik. Menurut Austin,
Law is command of the sovereign. Artinya, hukum adalah perintah penguasa yang diikuti oleh ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Konsep Austin memiliki beberapa unsur penting, yaitu penguasa adalah pihak yang ditaati masyarakat dan tidak tunduk pada pihak lain. Rakyat wajib mematuhi perintah penguasa. Hukum berlaku karena memiliki ancaman sanksi, bukan karena hukum itu adil. Pandangan Austin membuat hukum sangat absolut, mekanis, dan berorientasi pada kekuasaan. Namun, pendekatan ini memberikan dasar yang kuat bagi munculnya kepastian hukum di negara-negara modern. Yang kedua ada teori hukum murni dari Hans Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan versi yang lebih ilmiah dari positivisme melalui pure theory of law atau teori hukum murni. Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur non-yuridik seperti moral, politik, ekonomi, sosiologi, bahkan sejarah. Hukum dipandang sebagai sistem norma, bukan sebagai perintah kekuasaan. Norma hukum tersusun secara hierarkis dari norma dasar hingga aturan paling konkret. Kelsen juga membedakan antara isi hukum seperti keadilan dan moralitas, bentuk hukum seperti struktur hukum yang objektif. Bagi Kelsen, ilmu hukum hanya mempelajari bentuk, bukan isi. Karena itu, keadilan bukan bagian dari analisis hukum positif. Nah, teman-teman, melanjutin materi yang tadi, saya bakal menjelaskan kelebihan positivisme hukum. Positivisme memiliki banyak peran penting. Antara lain, yang pertama adalah menciptakan kepastian hukum melalui aturan yang tertulis. Selanjutnya, mengurangi subjektivitas hakim sehingga putusan lebih konsisten. Yang ketiga, menjadikan hukum sebagai ilmu yang ilmiah, bukan filsafat secara moral. Yang keempat, sangat relevan untuk sistem negara modern yang membutuhkan aturan yang stabil dan dapat diprediksi. Meskipun mazhab positivisme tergolong dalam mazhab yang kuat, tetapi mazhab ini memiliki kelemahan. Yang pertama, mazhab ini mengesampingkan nilai keadilan. Yang kedua, tidak melihat realitas masyarakat. Yang ketiga, berpotensi melegitimasi kekuasaan, dikarenakan selama aturan dibuat oleh pemerintah atau penguasa, maka aturan tersebut sah dan meskipun merugikan masyarakat. Selanjutnya, hukum positivisme cenderung lebih kaku dan tidak adaptif seperti hukum-hukum sosialisme lainnya. Kesimpulannya, positivisme adalah hukum yang sangat signifikan bagi sistem hukum di negara modern. Dikarenakan positivisme adalah hukum yang dipahami secara tertulis serta ditetapkan oleh penguasa dan bukan lagi sebagai nilai dan moral. Meski memiliki kelemahan, positivisme menjadi fondasi utama bagi sistem hukum di negara modern. Namun, positivisme hukum harus diimbangi dengan keadilan serta sosial dan budaya. Hal ini menekankan bahwa positivisme hukum tidak harus pasti, tapi adil dan bermanfaat untuk masyarakat.